Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rosid, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Mata Pelajaran SKI pada LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas peer teaching untuk memenuhi modul peer teaching. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian di siang hari ini? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah kalau gitu. Mari bersama-sama kita semangat untuk belajar sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita awali, baiknya kita persiapkan dulu semuanya, mulai dari kesiapan diri, kemudian tengok kanan, tengok kiri, pastikan lingkungannya bersih, tidak ada sampah. Peralatan belajarnya mulai dari buku paket, kemudian buku catatan, handphone ataupun laptop yang dibawa bisa disiapkan terlebih dahulu. Kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Saya mintakan, silakan Mbak Bintang untuk memimpin doanya. Ya, di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Bu Bintang dan anak-anak semua. Semoga dengan doa pembuka tadi kita dalam pembelajaran akan diberikan kemudahan. Kemudian apa yang kita pelajari pada siang hari ini akan mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, selanjutnya kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Yang pertama Mas Ahmad Israf Haji hadir? Hadir Pak. Oke, baik. Kemudian yang kedua Mbak Amin Suwarni hadir? Hadir Pak. Oke, bagus. Kemudian Mbak Bintang hadir? Hadir Pak. Oke, kemudian Mbak Faiza hadir? Hadirlah Pak. Oke, berarti semuanya hadir tanpa ada yang terlewat. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, ada sebuah kuis berhadiah. Oke, ada kuis berhadiah, saya buka ya. Yang bisa menjawab akan dapat hadiah. Kuisnya adalah ini. Manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang di langitkah? Atau ikan-ikan yang di laut? Oke, siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Oke. Iya, sama apa banyaknya. Tapi mana yang lebih banyak? Ayo. Bintang Pak, bintang di langit. Bintang di langit. Sama bintangnya Pak. Oke. Saya pilih banyak ikan. Banyak ikan. Oke, jadi yang benar jawabannya adalah ikan di laut, bukan bintang di langit. Jadi, alasannya apa? Karena Tanya bintangnya Pak. kalau ikan di laut itu setiap hari dipancing di jaring nelayan nggak habis-habis. Kalau bintang belum tentu. Belum Bintangnya tentu habis. Terus Pak, apa hubungannya pertanyaan Bapak kuis tadi itu dengan pelajaran kita hari ini ya Pak? Oke, satu teka-teki yang membuat orang satu kota itu harus bingung. Nah, iya. Siapa? Ini pertanyaan teka-teki yang pernah dilontarkan oleh Abu Nawas. Oke, betul, Abu Nawas. Kepada siapa? Kepada satu kota Baghdad, sama-sama kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Oke, kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Kamu tahu Khalifah Harun ar-Rasyid? Taunya Pak Abdul Rosid. Oh, tahunya Pak Abdul Rosid. Oke. Dengan pembahasan kita pada pagi hari ini itu adalah berkaitan pembahasan dengan Daulah Abbasiyah, di mana salah satu khalifahnya yang paling terkenal dan mendominasi di jajaran kekhalifahan Islam setelah pasca Rasulullah wafat itu adalah Harun ar-Rasyid. Jadi fokusnya kita adalah berkaitan dengan perkembangan Islam masa Daulah Abbasiyah ya.
Dengan kompetensi dasar, tujuan kita adalah yang pertama adalah mengevaluasi proses lahirnya Daulah Abbasiyah. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini itu yang pertama adalah siswa-siswi peserta didik itu mampu menghayati bahwa kekuasaan itu adalah sebuah amanah dan mengamalkan sikap komitmen dalam menjalankan amanah itu. Selanjutnya, peserta didik mampu mendeskripsikan sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah, kemudian menganalisis latar belakang beserta faktor-faktor beserta proses kenapa Daulah Abbasiyah itu bisa lahir. Fokusnya ada 2 materi, yakni sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah dan khalifah-khalifah Daulah Abbasiyah. Anak-anak, ada yang pernah melihat tempat ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada yang pernah? Ya, Pak. Belum ada yang pernah ke sini? Belum, Pak. Belum. Dan ini adalah gambaran dari anak-anak bisa melihat ini adalah peta persebaran wilayah dari kekhalifahan Bani Abbasiyah yang melingkupi beberapa wilayah ya, mulai dari Afrika bagian utara sampai dengan Asia dan sebagian Eropa ya. Kemudian ini adalah pusat pemerintahannya di kota Baghdad. Bentuknya melingkar seperti ini dengan di tepinya ada irigasi. Ini membuktikan bahwa kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada pada masa itu sangat maju luar ya, biasa. Pak? Iya, ini adalah bentuk pertahanan. Ya. Jadi ada yang kenal siapa dia? Saya, Pak. Oke, Bu Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad ya. Askafah. Oh, betul sekali ya, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Abu Abbas As-Saffah. Anak-anak, setelah kalian menyimak materi, gambar, dan beberapa penjelasan ini, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Saya persilakan. Pak Izah mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya sudah jelas, Pak. Oke, sudah jelas. Mbak Bintang? Pak, gimana ceritanya? Kok tadi itu sudah ada Umayyah Andalusia, terus kok tiba-tiba ada Abbasiyah, itu gimana, Pak? Oh, baik. Jadi Bintang masih belum memahami terkait dengan bagaimana proses dan latar belakang dari awal munculnya Daulah Abbasiyah. Ya, Oke, ya, Pak, betul. baik. Ya. Kalau seperti itu, anak-anak, sekarang saya bagi dulu aja kelompoknya. Kita pecahkan pembahasan yang Bintang masih belum paham pada kesempatan kali ini. Saya bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama nanti itu yang membuat, kelompok 1 itu nanti Bintang sama Mas Isrof ya. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah Mbak Faizah dan Mbak Amin ya. Buat kelompoknya persiapkan semuanya ya, tempat duduknya didekatkan ya, dibuat senyaman mungkin. Nah, untuk menjawab dan mencari jawaban dari pertanyaan tadi ya, yang kelompoknya Bintang sama Mas Isrof nanti mencari latar belakang dan sejarah proses lahirnya Daulah Abbasiyah. Kemudian ya, untuk kelompoknya Mbak Faizah dan Mbak Amin nanti mencari peranan tokoh-tokoh pendiri dari Daulah Abbasiyah dan siapa saja pemimpin kekhalifahan Abbasiyah. Ya, yang paling top, yang paling terkenal siapa saja. Nah, untuk mendapatkan itu semua, anak-anak bisa menyaksikan video berikut ini ya, menyaksikan video berikut. Boleh tahu ini. Pak Guru? Ya. Boleh? Masih Nanti hadiahnya apa, Pak? Untuk kali ini hadiahnya nanti, hadiah yang paling utama itu belakangan dan rahasia. Door prize utamanya rahasia nanti. Ya. Ya. Ini gara-gara ada hadiah, minta hadiah juga ternyata. Oke, baik. Saya anak-anak silakan simak. Betul. Jadi kalau belajar itu jangan terlalu
sepaneng, nggak perlu sepaneng, sambil tertawa, sambil ceria. Nah, ya, anak-anak bisa simak materi berikut ini videonya. Anak-anak, setelah menyimak video pembelajaran tadi, materi tadi, anak-anak sekarang carikan jawaban ataupun sekarang diskusikan dengan kelompok masing-masing ya terkait dengan materi yang sudah saya kasihkan tadi, pertanyaan yang sudah saya berikan tadi ya, bisa mengambil dari buku paket ataupun bisa mengakses internet. Yang bawa HP, yang bawa laptop silakan dikerjakan ya. Saya kasih waktu tidak lama, cukup 20 menit. Cukup 20 menit harus selesai ya. Kalau ada yang masih perlu dibahas nanti tanyakan saja. Oke ya? Silakan. Ya, Pak. Kita kerjakan. Silakan sesuai dengan kelompoknya dibahas, disimpulkan ya. Sudah? Kelompok 1 Bintang dan Mas Isra sudah? Sudah, Pak. Oke. Ya, Pak. Kelompok 2 Mbak Paul, Pak Iza dan Mbak Amin sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau gitu saya persilakan kelompok 2 dulu yang mewakili Mbak Amin saja. Oke, Mbak Amin. Ya, silakan. yang cantik. Oke, yang paling cantik. Tokoh-tokoh pendiri Daulah Abbasiyah ada 3, diantaranya Muhammad bin Ali, Abu Abbas As-Safah, dan Abu Muslim Al-Qurasani. Muhammad bin Ali sebagai pemrakarsa pertama. Baik, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Jadi betul sekali bahwa pendiri dari Daulah Abbasiyah itu ada 3 pemprakarsa utama, yaitu Muhammad bin Ali, Abu Abbas As-Safah, dan Abu Muslim Al-Qurasani. Sekarang gantian kelompok 1. Silakan Bintang yang mewakili maju ke depan untuk menyampaikan. Ya, Pak. Ya. Daulah Abbasiyah. Kenapa bisa Abbasiyah itu berdiri? Karena beberapa faktor. Yang pertama, karena meningkatnya kekecewaan kelompok Mawali terhadap dinasti Umayyah karena dianggap sebagai kelompok kelas 2 di bawah Muslim Arab. Terus yang kedua, pecahnya persatuan antar suku bangsa Arab dengan lahirnya fanatisme. Jadi adanya fanatisme di antara suku-suku itu, Pak. Terus yang ketiga, timbulnya kekecewaan kelompok agama terhadap dinasti Umayyah yang dinilai hidupnya bermewah-mewahan dan sering melakukan apa yang disebut sebagai hedonisme, yang mana itu jauh dari ajaran Islam, Pak. Selanjutnya, ada perlawanan dari kelompok Syiah dan kelompok Khawarij yang menganggap bahwa Umayyah itu sudah merampas tahta kekhalifahan. Terakhir, ada kelompok Muslim Arab Mekah dan Madinah yang merasa sakit hati karena adanya pengistimewaan penduduk Syria. Gitu, Pak. Lalu proses terbentuknya bagaimana, Bintang? Ya, Pak, proses terbentuknya dinasti Abbasiyah itu dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, dengan menyebarkan misi propaganda melalui jaringan rahasia. Yang kedua, dengan menghimpun kekuatan militer demi menghancurkan kekuatan Bani Umayyah untuk memperoleh hasil maksimal. Bani Abbas menyiapkan strategi yang cukup matang sehingga mereka Bisa mengalahkan Umayyah. Menebarkan propaganda untuk mendukung khalifah kehilafahan yang dari kerabat Nabi. Oke, bagus ya. Terima kasih dari kelompok pertama. Jawabannya tepat ya, bisa memberikan penjelasan terkait dengan sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Jadi kesimpulannya pada kali ini itu adalah bahwa Daulah Abbasiyah itu lahir karena adanya faktor kekecewaan dari berbagai umat karena tindakan kebijakan dari Bani Umayyah yang sudah dianggap tidak sejalan dengan ajaran Islam. Sehingga dari semua itu kemudian muncullah persatuan yang kemudian dimanfaatkan ya
dimanfaatkan atau digunakan karena dari Abu Abbas Muhammad bin Ali untuk melakukan propaganda yang kemudian dilanjutkan oleh putranya Abu Abbas Sofa dan dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, sehingga evaluasi terlebih dahulu. Nah, linknya sudah Bapak share di grup ya. Nah, ini ya, Pak. Baik, saya tampilkan dulu. Nah, jadi anak-anak nanti bisa mengerjakannya via Google Form ya, Google Form. Di bagian pekan pertama, masukkan email, nama, kemudian pilih kelas. Untuk tokennya, untuk token belajar kali ini kodenya adalah 159357. Waktunya terbatas hanya 15 menit. Oke, silakan anak-anak. Iya, sekarang dikerjakan mulai dari sekarang. Coba. Ini sebagai bentuk evaluasi sampai batas mana kalian memahami terkait dengan. Nah, cukup, waktunya sudah habis. Sekarang kita cek siapa saja yang sudah mengerjakannya. Oke. Kita lihat baru ada 2 ini yang selesai mengerjakan, Bintang sama Amin Suwarni. Kemudian untuk berikutnya adalah apa yang sudah kalian dapat dari hari ini? Bintang? Hari ini kita telah belajar mengenai sejarah dan latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah. Betul. Terus hari ini juga tadi kita sudah belajar mengenai tokoh yang memprakarsai berdirinya Abbasiyah dan peranan-peranan masing-masing. Terus yang ketiga kita juga sudah belajar mengenai top leader atau khalifah-khalifah yang terkenal dari Daulah Abbasiyah. Baik, betul. Terima kasih Bintang. Jadi anak-anak semua, dari pembelajaran ini itu kita bisa menarik sebuah hikmah bahwa kita hidup itu harus dengan selaras ya, selaras dalam artian apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu akan kita pertanggungjawabkan ya. Dan ingat bahwa apa yang kita miliki saat ini itu hanya sebuah amanah, seperti halnya kekhalifahan Daulah Abbasiyah dan kekhalifahan Umayyah yang pada akhirnya Umayyah itu meskipun sudah berdiri jaya, pada akhirnya bisa bergantikan dengan kekhalifahan yang lain. Nah, untuk materi pembelajaran berikutnya ya, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang periodisasi serta sistem pemerintahan dari Daulah Abbasiyah. Anak-anak nanti di rumah bisa membuka link YouTube saya yang sudah ada, sudah saya siapkan. Anak-anak nanti bisa mencari referensinya di sana ya, link YouTube-nya. Nah, sudah saya bagikan di grup ya. Saya bagian di grup linknya, nanti bisa dicari menggunakan itu ataupun juga mencari di internet ataupun menggunakan buku paket. Baik anak-anak, terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Mari bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktek peer teaching yang telah kami lakukan bersama dengan kelompok 1. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.